Nah, sekarang gunakan afirmasi sederhana ini sering dipraktekkan di grup pembinaan, mentoring, afirmasi sederhana, saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Tapi afirmasi sederhana ini tidak akan berdampak jika belum rilis emosi negatifnya. Ada yang bilang, afirmasi itu nggak perlu, perlu loh. Tapi memang kalau masih banyak energi negatifnya itu tidak akan berdampak. Kenapa? Ada penolakan dalam diri. Ya, itu. Kemudian gunakan pertanyaan solutif nanti ada ya pertanyaannya seperti apa? Nanti ada contoh-contohnya. Oleh Teh Alfa bisa ngetik nggak ya di sini tuh? Ngetik itu bisa nggak ya? Ngetik tuh bisa sih sebetulnya di apps ya kayaknya. Tapi kalau nggak bisa nanti itu aja lah di chat aja ya. Oke. Kemudian bagaimana cara mengubah self talk negatif, kemudian berdamai dengan diri. Nah, ini adalah pokok Mm-mm. bahasannya ya. Mm-mm. Kemudian bongkar teknik meragukan diri spesifik dengan model ini semua ilmunya dari NLP ya. Saya kan itu ada CPCNLV itu memang ini ada teknik-teknik ini ada di NLP, ada Dokter Linda, beliau juga belajar NLP ya, bareng sama saya dulu. Kemudian menghadirkan si bijak dalam diri. Ya, insya Allah. Kita lihat ya. Satu-satu kita praktek. Nanti namanya apa ya? Jadi responsif ya. Ketika praktekkan ini di chat di kolom chat diketik ya. Kata-katanya seperti apa untuk merubah dari negatif ke positif. Nah, ini contohnya ya. Afirmasi sederhana. Duh, males banget kerja, badan masih capek. Kan ini banyak ya, apalagi hari Senin tuh. Males aku apa sih di jalanan apa Teh Alfa padat kayak gitu-gitu Macet. ya. Nanti suka Macet. nggak Itu dapat kan banyak parkir. itu kan banyak apa ya? Banyak terjadi ya di antara Mm-mm. kita seperti itu. Nah, kemudian ini badan aku mampu kok. Nah, ini dibalas oleh self talk positifnya. Mm. Badan aku mampu kok, energiku bisa kuperbesar. Nah, ini salah ketik ya. Bisa kuperbesar dengan pikiranku. Semangat, semangat, semangat. Tadi sebenarnya udah praktek juga ya ke Bunda Sunartin tuh. Nah, sekarang coba saya bikin kalimat negatifnya ya, atau nanti bisa praktek di grup mentoring, nanti kita Mm-mm. perdalam lagi prakteknya ya. Nah, ini dari self talk negatif, ya afirmasi sederhana tadi, dari self talknya negatif nih. Kemudian bunda-bunda semua atau ayah dibikin ke kalimat yang positif. Ya, contoh nih saya kemarin udah bikin beberapa contoh sih ya. Kalau umpamanya saya bikin atau Teh Alfa mau bikin nih, yang negatifnya apa? eh Mau jadi pengusaha tapi takut nggak berhasil, misal. Negatif ya, Umi. Apa? Pengen jadi pengusaha Tadi tapi kok takut nggak berhasil. suaranya Ah, nggak Umi kedengeran berhasil. nggak? Coba Takut nggak berhasil kedengar. jadi pengusaha. Mau jadi pengusaha, duh aku mau jadi pengusaha tapi takut nggak berhasil. Mm-mm. Coba dijawab dengan self talk positif. Oke, dijawab di kolom chat ya. Atau Teh Alfa ngejawab sendiri nih. Kan ini kan ada dialog internal ya. Ini yang negatif, terus Teh Alfa Mm-mm. jawab sendiri. Alfa jawab sendiri, insya Allah kan yang Mm-mm. penting ilmunya bermanfaat. Dicoba aja dulu. Nah, itu. Mm-mm. Kok belum apa-apa sudah bilang nggak berhasil. Nggak berhasil. Yakin berhasil Mm-mm. kok. Itu asal nanti ada ini pokoknya ada syaratnya. Asal kamu Mm-mm. sungguh-sungguh, gitu kan? Mm-mm. Semangat, Bersungguh-sungguh semangat, terus semangat ya Alfa. ya Ya, oke, terus yang lain coba biar praktek. perbanyak Teh Alfa perbanyak tadi relasi takut gitu. nggak berhasil jadi pengusaha. Oke, coba Mm-mm. dijawab di kolom chat. Kita lihat chatnya ya. Itu semua pengusaha terkenal juga mulai dari nol dulu. Semangat. Keren, Bunda Sri. Oke, yang Semangat lain. tuh. Mungkin Allah lagi meminta kita belajar dulu. Mm-mm. Oke, yang lain. Ayo, praktek loh. Sekarang praktek.
Bismillah Bismillah. kan? Kan Allah, kita mulai aja sambil berdoa, pasti berhasil. Pasti bisa, Bagus. orang lain aja bisa. Jadi sukses perlu latihan. Kamu pasti sukses. Insya Allah, tenang aja. Semua juga ada prosesnya kok. Keberhasilan Mm, selalu diawali dengan ikhtiar. Kalau udah dimulai, ya, insya Allah Allah kasih jalan, solusi dari mana aja. Wah, positif semua, Masya ih, keren Allah. semua. Udah bisa itu kan? Dari Eh, negatif menjadi positif. Dijawab oleh Positif. siapa? Dijawab oleh diri sendiri. Nanti nggak Mm-mm. perlu curhat ke orang lain. Teh apa bisa ngejawab sendiri nanti. Iya, Dengan terus mengarahkan ke positif. Oke positif. ya, coba nih. Tuh banyak banget tuh. Bismillah aja, Teh Febrika. Bismillah aja, insya Allah semuanya berproses. Semangat yuk, Nah, akan Allah temani insya Allah. Kita bisa pelan-pelan belajar, ada prosesnya semangat, semangat. Bismillah, semangat Allah kasih jalan oke. yang terbaik, yang terpenting berusaha. Wah, Masya Allah. Oke, seperti sekarang nih. Mm-mm. Lagi kan sebentar lagi mau pemilu nih ya. Coba Ya. saya yang bikin nih negatifnya. Aduh, bentar lagi mau pemilu nih. Banyak yang bertengkar. Capek deh nyimaknya. Coba dijawab gimana? Kita ambil yang baik-baiknya aja, kita tinggalkan yang negatifnya daripada kita Bagus. Yang masuk ke lain dalam. coba. Coba, coba yang lain. Ini tentang pemilu ya. Ini kan Kisruh. relate banget ya. Teh apa kan bentar Iya, biasanya kan seperti itu banget. ya. Oke, Suka coba. ketemu. Sekarang kan kita udah belajar yang self-talk yang Heeh. positif. Kalau ada yang gitu, bentar lagi mau pemilu biasanya pada berantem nih. Wow, Mm-mm. ngomongnya pada nggak enak segala macam. Nah, kita Mm-mm. mau apa nih jawabnya? Karena kalau kita terhanyut dengan mereka-mereka yang di medsos itu bisa juga kita jadi negatif self-talk Iya, akhirnya. betul sekali. Boleh ya langsung. Oke. Oh, kita tenang aja Eh, perbedaan suara. Tenang aja melihat perbedaan suara. Kita satu saudara bersahabat aja meski berbeda, katanya gitu. Wah, keren. Tuh kata Banyak Teh banget udah Rahma. pinter nih. Bismillah, siapapun pemimpinnya yang terpenting negara aman dan tentram damai. Masya Allah. Tuh, ambil pelajaran yang baik aja sambil doakan semoga baik-baik aja. Semoga setelah pemilu Indonesia makin adem Oh, ayem. Bunda Siti, Bunda Ya, Sinartin, Bunda siapapun yang Sini, Bunda naik pasti Rahma, sudah oh, Mbak Mariani. ketentuan Allah katanya gitu. Tuh, semangat. Berarti kalimat positif itu Bagus ya kan ya? udah pada pinter bikin kalimat Ya, positif. Woi, Masya pinter, Allah. bener, Teh Alfa. Aduh, keren banget. Ya, Ya. udah bisa ya. Ketika sekarang pagi-pagi bilang gini, duh anakku kok bandel banget. Nah, coba sekarang Mm-mm. nih, yang relate tiap hari nih, Bunda-Bunda. Anakku bandel banget, nggak nurut. Coba jawabnya seperti apa sekarang? Hmm. Yuk, Bunda, yuk. Anakku apa Izin Mi saya tadi minum dulu kalimat ya. negatifnya anakku bandel banget Duh, nggak nurut. anakku bandel banget sih dari dulu dinasehati nggak nurut-nurut. Insya Allah mungkin belum paham paham apa yang diajarkan Bunda, nanti juga akan nurut. Karena kata Umi, akhir kata positif itu harus yang bagus ya, teman-teman. Hati-hati nih. Tapi masih ada Nurut. akannya, nanti Oh, juga akan bisa nurut. itu salah lah. Bukan salah, maksudnya revisi ya Mia diperbaiki. Oh Nanti ya, juga nanti bisa juga nurut. insya Allah Kalau nurut. akan Nanti itu kan juga, setengahnya. ya ya, nanti juga bisa nurut gitu. Kayak insya Allah berubah. Oh, Oh, tuh. bagus, Bunda Tenang, Lisa. tenang, semua dari Allah. Itu nanti jadi orang pinter tuh, terakhirnya pinter. Nah ini, Teh Febrika, Aku anakku harus insya banyak Allah membela. nurut, baik dan soleha soleha, soleh soleha insya Allah. Bagus-bagus. Nah, jadi sekarang nanti nggak curhat lagi ke saya ya. Mm-mm, Curhat pada diri sendiri, dijawab dengan ya positif. mm-mm. Ini Nah, keren-keren nih pasti Mbak nanti anak Farika, menjadi insya anak Allah yang nanti soleh. ngerti, ujungnya ngerti. Mbak Rita, artinya dia pinter dan akan menjadi orang hebat. Gitu lah ini udah merhatiin ujung kalimat positif nih, Masya Allah. Keren banget, hebat, hebat, Berarti hebat. berarti udah mulai paham ya yang diajarin sama Umi ya, insya Allah lah. Mm-mm. Oke, paham ya? Di Mm-mm. sini ya kita praktek afirmasi sederhana tadi dari negatif menjadi positif. Kita pindah Positif. lagi. Oke, karena ini banyak praktek ya, makanya harus interaktif. Iya. Kalau Mi, nggak ngetik, itu mm-mm. berarti nggak masuk nih. Iya, Umi, sebentar. Kalau ini pelajaran Amazing Self Talk atau pelajaran bahasa Indonesia? Ternyata kita Bahasa tuh, Indonesia yang digabung dengan Amazing Self Talk. iya ya. Masya Allah. Lanjut, Mi. Oke. Gimana? Semangat, menyenangkan? Semangat dong. Semangat, semangat. Bukan, semangat. Kayak itu.
mengumpulkan energi, Alhamdulillah, semangat. tepuk tangan untuk diri kita sendiri, Masya untuk Allah, ya semuanya. semoga kita Alhamdulillah, bisa terima kasih ya mengamalkan ya. Allah, Masya dikasih Allah. pemahaman ya. Ya, Oke, baik, selanjut. Pertanyaan solutif. Wah, dari self-talk negatif dijadiin pertanyaan. Tapi pertanyaannya menjadikan solusi buat diri kita sendiri. Nih, males banget kerja, badan malah masih capek. Terus dibikin pertanyaan, gimana ya caranya supaya badanku segar lagi, supaya aku bisa tetap kerja. Nah, seperti tadi Bunda Sunartin, aku pingin ikut kelas webinar, tapi kepalaku lagi pening dan saya lagi kurang fit. Nah, itu kan nanti dijawab lagi kan, gak apa-apa, sebentar aja kok, nggak fitnya nanti lama-lama juga jadi fit, nanti dijawab lagi gitu kan. Itu jadi pertanyaan yang solutif, gimana caranya, tapi kan ini gimana ya caranya supaya badanku segar lagi, supaya aku bisa tetap kerja. Nah, nanti dijawab lagi dengan yang positif, oh caranya gini, gini, gini. Nah, itu berarti kan ada interaksi di dalam diri sendiri. Kayaknya si bos lagi marah nih hari ini. Kemudian gimana caranya supaya si bos nggak marah hari ini? Nah, itu kan ada yang negatif sebenarnya. Tapi kita buat pertanyaan, dan pertanyaan itu akan menjadikan sesuatu hal yang menjadi solusi buat kita. Oh, saya biar si bosnya nggak marah, saya kasih makanan kesukaannya deh. Atau saya kerjakan sesuatu yang membuat dia senang. Nah, itu kan pertanyaan yang solutif. Kemudian bisa nggak ya aku jadi pengusaha? Itu kan self-talk negatif ya, karena meragukan. Paham ya? Karena meragukan kan, ragu diri sendiri. Itu self-talk yang negatif, bisa nggak ya aku jadi pengusaha? Itu kan Teh Alfa banget tuh. Kemudian Teh Alfa, ada suaranya, ada Mi, khawatir ada keluar suaranya. lagi. Aman, aman. Ada ya. Nah, ini Teh Alfa banget nih. Bisa Mm-mm. nggak ya aku jadi pengusaha? Kemudian Teh Alfa jawab dengan pertanyaan self-talk-nya. Apa saja yang harus kupersiapkan supaya aku bisa jadi pengusaha? Kata Teh Alfa tuh. Nah, Mm-mm. Teh Alfa nanti jawab sendiri lagi. Oh, ini aku yang harus disiapin. Itu kan berarti Teh Alfa curhat pada dirinya sendiri yang tadinya negatif, dibuat pertanyaan, terus jawabannya sama Teh Alfa sendiri, jawabannya yang positif. Paham sampai sini ya? Siap. Ya, kayaknya aku nggak layak bahagia. Kemudian kegiatan apa saja yang pernah dan bisa bikin aku bahagia? Nah, aku nggak bahagia nih. Terus apa yang bisa membuat aku bahagia ya? Yang membuat aku bahagia, aku coba berbagi dengan orang lain. Kemudian juga aku coba rekreasi, healing. Nah, itu kan jawaban yang ada di dalam diri kita sendiri. Tapi sekarang yang akan saya latih, yang kita latih sekarang adalah membuat pertanyaannya. Ya, coba. Sekarang kalau saya perhatikan ya, ini Mm-mm. lagi ngajarin anak-anak SD berbahasa ini, menyusun kalimat, apa benar kata Teh Alfa Bener tadi itu. emang, Masya Allah. Kemudian, ya Allah, kenapa ya usahaku nggak maju-maju? Ya, coba ya. Itu kalimat negatifnya ya, Mi? Atau enggak, Mm-mm. aku tuh ngerasa ya, usahaku kok nggak maju-maju ya. Terus nanti dibikin pertanyaannya. Coba Mm-mm. bikin pertanyaannya gimana? Pertanyaan terhadap si pernyataan negatif Mm-mm. itu ya? Mm-mm. Dia kan lagi galau nih, self-talk negatif nih, Teh Alfa nih. Aku kok udah berapa bulan bikin usaha tapi kok nggak maju-maju ya. Nggak majunya karena Coba. nggak ada income masuk gitu ya? Nggak majunya Atau karena memang nggak nggak ada ada income modal. Nah, masuk. itu kan Ya, ya. Pertanyaannya paham di situ gitu. nggak? Mm-mm. Hmm. Ya ini tuh kan emang kita lagi mengidentifikasi si self talk negatifnya itu muncul dari mana ya, Mia? Hmm. Mm-mm. Atau nanti tuh ada di dalam diri kita tuh ada gini. Aku tuh lagi bimbang gitu Teh Alfa. Kok berat badanku nggak turun-turun ya? Kayak gitu dah. Mm-mm.
Nanti pertanyaannya seperti apa? Pertanyaannya, Hmm. apa karena stres jadi banyak makan? Nah, itu kan Hmm. nyambung kan? Maksudnya itu nyari Ah, nyari penyebab ya, nyari penyebab ya, Mi ya. ya Mm-mm. betul. Apa berat badan? Mungkin berat badan saya nggak naik-naik karena terlalu saya banyak makan malam. Mm-mm. Nah, itu Atau juga. berat badan saya naik memang karena saya kurang olahraga. Mm-mm. Nah, itu kan jadi pertanyaan pada diri sendiri kan? Iya. Nanya gitu pada diri sendiri. Paham nggak di sini ya, bunda-bunda? Bisa paham? Jadi nanti masalah, tapi yang membuat pertanyaan diri kita sendiri. Coba sekarang ada yang mau bikin kalimat negatifnya, terlontar aja kalimat negatifnya apa. Kayak apa boleh atau ada bunda yang lain? Oke, ada di kolom chat. Boleh, boleh, Ki, Bunda. Mungkin langsung aja di chat ya untuk kalimat negatif ya, Mi. kalau ini langsung pertanyaan, jangan Oh, langsung gimana pertanyaan. ya caranya biar badanku stabil. Langsung Mm-mm. eh, ya, ini. Oke, oke, cukup dulu ya. Oke, mau yang mana nih yang mau dipakai ya? Usahaku kok menurun ya? Coba jawabnya apa? Ini dulu nih, usahaku kok menurun ya? Nanti yang lain. Mungkin karena jarang promosi. Ah, sejak kapan menurunnya? Atau mungkin karena jarang promosi? Nah, itu juga ada kalimat pertanyaannya. Nanti dijawab sama diri sendiri. Oh iya ya, mungkin karena memang saya jarang promosi. Atau sejak kapan sih saya menurunnya? Oh, sejak sebulan lalu. Yang lain, kenapa turun? Jadi semuanya itu diolah oleh diri kita sendiri. Mm-mm. Nah, ini ada yang Mi ini, Mi. Ada temanku kok jahat banget ya. Hmm. Oke. Ini olah. Pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Karena mungkin aku pernah jahatin dia kali dulu ya, gitu. Bisa jadi nggak, Mi? Hmm. Kan Eh, itu mengidentifikasi. Mungkin dulu aku pernah jahatin dia. jahatnya jahatnya seperti apa? Harus lebih spesifik lagi nanti ketemu gitu. Jahatnya Hmm, apa kan jahat itu kan macamnya banyak ya. kayak ngomongin di Jahatnya tuh karena belakang, apa jelek-jelekin di gitu. belakang gitu ya, bisa jadi gitu. Mm, Ah, terus biar nggak jahat, mm. gimana ya cara menghindarinya? Yang jadi nanti kita tuh apa sih? Menjawab Cari, atau memberikan pertanyaan pada diri sendiri. Oke, mm-mm. kita cari lagi ya yang lain ya. Atau nanti bunda-bunda yang jawab deh. Oh, itu ada Mbak Dwi langsung gini. Mungkin hanya perasaanku saja yang mikir dia jahat. Hmm. Mm-mm. Oke, bisa. Terus Ini masih, aku coba ya. ini sekarang, Nah, ini nanti mm-mm. dijawab ya. Nah, sekarang ini yang ringan ada dulu ya. Aku Yang malas mana? sekarang nih. Dia pertanyaannya, bikin pertanyaannya. Mm-mm. Karena belum mandi mungkin. Kan itu Ah, pertanyaan kan? Ya, benar ya, oke, Mia? lebih Eh, spesifik aja. Saya cari yang mudah dulu aja ya tadi ya. mm-mm, mm-mm, Eh, malas ya. mm-mm, malas. Oke, ini stop share dulu. Mm-mm. Oke. Ya. Oke, kita fokus ke tadi apa? Kenapa Malas. saya malas? Mm-mm. Saya malas Malas sekarang. dibikin pertanyaan lebih spesifik lagi seperti orang kan malas malas ya, malas ketemu, melakukan pekerjaan. Malasnya apa sekarang? Tadi siapa yang bilang malas? Uma Mariani. Malasnya kenapa? Mm-mm. Karena apa? Saya balik lagi nanya. Ya.
Terus nanti sama Bunda Maranya umpamanya dijawab, ya malas kerja. Sejak kapan malas kerja? Itu kan pertanyaan lah ya. Nah, itu nanti tektok pada diri sendiri. Sejak kapan? Sejak minggu. Emang ada apa minggu lalu sehingga malas kerja? Nah, contohnya seperti itu. Bisa Mm-mm. dipahami? Insya Oh, Allah. karena waktu kemarin itu saya mengerjakan sesuatu hal, kemudian dikritik sama teman, sehingga saya malas lagi untuk kerja atau dimarahin sama suami. Jadi saya malas. Nah, itu kan nanti ketemu nih. Nah, sekarang coba malasnya kamu level berapa? Duh, level berapa lah? Level 6. Kemudian, nah sekarang terus langsung bikin lagi kalau malasnya itu karena udah ketemu kan tadi jawabannya malasnya karena tadi oke, saya cari deh satu orang deh. Satu orang untuk dijadikan contoh. Siapa yang mau dijadiin contoh? Biar ngejawabnya tuh bukan saya yang ngejawab, Hmm. tapi peserta. Ya, boleh langsung aja resen Siapa? ya. Tadi Oke, Mbak Siwi udah. Resen. Siapa tadi? Oh, itu ada yang resen. Mbak Ika, Mbak Ika. Mbak Ika mau nggak? Oke, Oh, mana bukan. di Mbak Ika mana? Bukan resen, Mbak Ika lagi nyetir. Ternyata Oh, yang goyang-goyang itu sangkain resen ya. Taunya ternyata itu gantungan pewangi. Karini udah, Karini. Coba yang lain, yang lain. yang lain. Siapa? Ini Oke, siapa yang resen? Oh, Mbak Mbak Nur Ayu. Bunda Nur Ya, dari siap. Tarakan. Mangga. Oke, Mm-mm. Boleh, oh saya langsung pin di, ya. ya, di unmute. Oke, Oke. ntar saya juga. Hmm. Mm-mm. Mangga Mbak Nah, Nur. berdua ya. Mbak Mangga Nur udah. nih, ini sebenarnya tektokannya tuh di dalam diri Mbak Nur, ya. Ya, Eh, nanti sebenarnya, jadi Mbak Nur itu nanti nggak perlu curhat sama orang lain, tapi curhat dengan diri sendiri, dijawab oleh diri sendiri. Apa yang sekarang perasaan negatif apa yang sedang muncul? hmm, tidak senang dengan seseorang. Oke, tidak senang aja ya. Oke, saya lagi tidak senang. Ya, oke. Kemudian tadi kan dijawab ya, tidak senang itu pada siapa? Nah, jadi jawabannya apa? Ada orang terdekat. Oke, pada tidak senang. Jawab lagi nih. Sebenarnya itu Mbak Nur yang bikin pertanyaan di dalam diri itu ya. Tidak senangnya tuh karena apa? Tidak senang karena orangnya atau tidak senang karena perilakunya? Nah, itu kan Mbak Nur nanya lagi pada diri sendiri. Apa, Nur? Karena Yang seperti apa yang membuat tidak senang? suka kepo dengan urusan saya sendiri gitu. Saya mau ngurus semua Oke, gitu. kayak udah ya, tidak kepo dengan diri sendiri. Berarti kalau dia nggak kepo, kamu senang-senang aja ya. Iya. Bagaimana caranya agar dia nggak kepo sama Mbak Nur? Hmm, Gimana ya? Memahami dia, Hmm? memahami orang itu, walaupun Hmm? kita nggak bisa dipahami. Gitu. Nah, itu kan udah dapat solusinya sendiri ya. Terus nanya lagi, kepo, ketika dia kepo, apa yang bisa kamu lakukan? Eh, saya berusaha mengeluarkan kata-kata positif, bagaimana keponya dia itu tidak membuat saya tidak senang. Oke, itu udah jadi negatif jadi positif nggak? Positif. Gimana caranya coba kamu biar keponya itu menjadi kalimat yang positif? Misalnya gini, masakanmu kok enggak enak, saya enggak suka gitu. Nah, terus? Wah, dan saya mengeluarkan lagi kata-kata, oh ya bisa jadi, berarti nanti saya harus membuat resep masakan yang lebih enak lagi. Ya, atau memang lidahnya dia nggak cocok dengan masakanku, gitu ya? Kayak Ya nggak apa-apa kan, nggak semua orang harus cocok dengan masakanku, gitu kan? Artinya itu kan kita mengobati diri sendiri ya, dengan pertanyaan-pertanyaan terus ke yang positif. Nah, sekarang coba. Mbak Nur tadi awalnya bilang nggak senang sama orang tersebut, sekarang Mbak Nur bayangin lagi keponya dia. Menurun rasa tidak senangnya? menurun. Menurun ya?
Oke, terus afirmasi positif apa yang Mbak Nur lakukan untuk merilis emosi negatif yang tadi masih tidak senang? Atau sekarang tidak senangnya menurunnya udah level berapa sekarang? Alhamdulillah menurunnya sudah jauh, Mm-mm. sudah rilis karena memahami kalau orang ini memang sudah tua. Mm-mm. Yes. Ini mungkin ya kembali kayak anak-anak lagi. Keren. Tepuk tangan buat Mbak Masya Nur. Allah. Masya Allah. Nah, itu latihannya ya. Jadi kita jawab Mm-mm. sendiri. Bikin pertanyaan, jawab sendiri. Bikin pertanyaan, jawab sendiri. Coba, siapa lagi yang mau jadi Nah, contoh? Biar nanti kita harus mungkin langsung praktek. Makasih ya, Umi, Bunda Umi, Nur. Ya. Umi Afwan Jidan dipotong Mm-mm. dulu ya, dipotong dulu kita udah Mm-mm. jam 10. Umi mau di ini dulu, Oh, mau dijeda dulu. boleh ya. Ada yang belum Mm-mm. duha? Ada yang belum duha? Maka silakan yang mau duha Oke. ya. Mau duha Oke, dulu, mau boleh. duha Saya dulu, tadi dijeda udah dulu duha untuk sholat sih duha ya. ya. Heeh. 10 Ya, sampai siap. 15 menit nanti kembali lagi ya. Siap. Oke. Nah, tadi udah ya dicoba untuk Mbak Nur ya. Jadi teman-teman kalau di sini tuh, jadi yang mau duha boleh ya duha dulu ya. Karena kalau Alfa tadi udah ngambil syuruk, jadi duha awal. Mm-mm. Boleh duha dulu ya. Udah duha, Ini ada saya yang juga udah duha jam juga tadi. 7:30 udah duha. Yang belum duha boleh duha dulu karena Yang kan belum tadi duha boleh ya. Atau pagi-pagi mau hektik mungkin ngambil Wi. minum dulu, ngambil Mm-mm. kue dulu, boleh ya. Siap. Saya juga mau Mm-mm. ngambil kue dulu nih. Oke, Iya. 10 sampai 15 menit. Makasih ya Teh Apa udah diingetin. Iya, sama-sama Umi. Oke. Takutnya kelupaan. Mangga. Untuk Mbak Nur ini tadi teman-teman kalau bisa kita simpulkan ya dari kita ngelihatnya adalah kalau Alfa ngelihatnya gini, Umi Umi itu dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut akhirnya kita memperluas, kita memberikan uzur ya, uzur terhadap apa yang terjadi orang lain mungkin melakukan hal seperti itu sama kita kayak misalkan kepo, terus kurang menghargai. Mungkin kalau tadi Mbak Nur contohnya masakan yang Mbak Nur dibilang gak enak, padahal kan udah effort gitu ya, udah berusaha misal gitu kan. Nah jadi hal-hal yang seperti itu, ini kenapa ya view-nya bentar. Hal-hal yang seperti itu nanti bisa kita ngasih uzur ya sama orang itu kenapa orang lain bersikap seperti itu sama kita. Nah, itu semakin banyak kita memberikan uzur, maka semakin kita itu bisa mendorong untuk mengeluarkan self talk positif ya, gitu. Baik untuk yang mau duha boleh ya, duha dulu mangga 10 sampai 15 menit yang mau ngambil minum dulu. Ini kurang lebih partisipan sekarang kurang lebih 45 orang, Masya Allah. Ini full ya. Jadi yang nggak bisa hadir ini 5 orang aja nih. Mudah-mudahan tadi itu sebetulnya ini ya mudah-mudahan tadi tuh ini udah direkord ya, mudah-mudahan nanti bisa di-save di YouTube, tapi kayaknya kepecah jadi 2 video. Biasanya kalau mati sendiri tuh nanti ke-save juga. Mudah-mudahan filenya terselamatkan ya tadi pada saat kelempar Zoom-nya. Nah, ini sudah direkord lagi dan bisa di-share nanti sama teman-teman yang nggak bisa hadir. Tapi untuk teman-teman yang bisa hadir dan tahu ini sobatnya misalkan nggak hadir nanti dikasih tahu aja apa sih isi pembicaraan pada pagi hari ini. Yaitu berdamai dengan self talk negatif. Jadi nggak apa ya self talk negatifnya muncul bukan berarti harus diblokade gitu. Kayak tadi yang tadi udah Umi kasih contoh yang di tabelnya itu ada pernyataan self talk ada pernyataan negatif langsung kita diputar ke pertanyaan positif atau yang tadi kata Umi jembatannya adalah melalui pertanyaan-pertanyaan. Ya, teman-teman paham ya. Jadi alur berpikirnya seperti itu ya. Jadi saat sampah self talk negatifnya muncul, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kemudian kita jembatani dengan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa self talk negatif itu muncul? Pertanyaan-pertanyaan itu akan menjembatani kita untuk bisa memudahkan kita membuat kalimat positif ya. Oke ya. Kayaknya sampai sini udah lumayan cukup paham ya. Izin duha dulu ya. Baik Umi sudah duha ya. Yang udah duha nggak apa-apa. Kita istirahat dulu, rehat dulu untuk ambil minum.
Terus misalkan mungkin ada yang mau dikerjain dulu di dapur. Mungkin ini masak nasi, cetrekin nasi. Cetrekin nasi dulu. Takutnya ternyata magicomnya nasinya udah berasnya udah masuk ke magicom tapi belum dicetrek. Nggak mateng dong. Ya, oke. Terus nanti juga boleh ya kalau ada teman-teman yang mau ngajuin pertanyaan langsung aja di chat. Di ini ya, di chatnya. Tadi juga ada yang sebelumnya pertanyaan tuh di awal banget nih. Di awal banget tadi ada yang ngajuin pertanyaan. Oke. Oh, tapi kayaknya yang kepotong tadi deh. Ya nanti pokoknya kalau misalkan ada yang mau ngajuin pertanyaan nanti boleh ya. Nanti Alfa coba record. Nanti Alfa rekap. Nanti di ujung atau di sesi pertanyaan tanya jawab nanti kita ajukan si pertanyaan tadi biar dijawab sama Umi ya. Oke. Sekarang kumpulin aja dulu pertanyaannya boleh. Yang nggak duha ya, yang tadi udah duha. Ini tadi ada yang sambil lagi nyetir, Masya Allah, fi amanillah. Tadi ada dari Sidoarjo, Pemalang, Subang. Wah, Masya Allah nih, banyak banget hari ini. Teman-teman kedengeran nggak? Ada suaranya udah ya? Udah kedengeran Umi, Alfa Alfa bagus pasang ini, suaranya. pasang apa tuh? Pasang musik. Kita lanjut ya. Kedengeran nggak, Mi? Udah ada musiknya, Teh. Oke, kekerasan apa? Cukup. Cukup. Oke, lanjut Umi. Oke ya. Kita sambil gimana latihannya tadi? Menarik? Bisa Menarik banget. dipraktekkan sendiri? Bisa. Mau ada contohnya satu lagi atau mau lanjut ke materi berikutnya? Materi berikutnya masih ada ya, Mi? Kayaknya lanjut deh, Mi. Ada. Karena Nanti justru ini berdamai dengan diri. Nah, karena kayaknya tadi dengan contoh Kak Nur tadi satu kayaknya udah cukup oke. ya. Cukup. Oke, kita lanjut ya. Kita buka slide-nya. Nah ini justru yang menjadi pokoknya. Oh, Umi. Negatif. Umi, Ya. Alfa share screen lagi aja karena tadi Alfa kan share audio. Di Umi soalnya nggak muncul. Sok Umi ya nggak apa-apa ditumpuk aja. Umi sekarang share screen lagi. Share screen lagi. Oke. Soalnya tadi Alfa cobain yang musik. Oh gitu, pantesan ya ini enggak itu. Ketutup jadi. Ketutup ya. Iya, Umi share screen lagi. Harus di ini ya, apa sih? Close dulu ya. Umi langsung Maksudnya aja biasanya sih. Kok nggak muncul juga Teh Alfa ininya? Nggak muncul. Add sound. Bisa nggak?
Nah, coba sekarang dari awal dulu ya. Ini udah muncul? Ada? Nggak ada? Bentar. Belum ada, belum. Belum ada ada. ya? Iya. Hmm, Coba coba. bentar ya. Nanti saya ulangi lagi aja ya. Bisa Mi Bentar masuk ya. ke advance? Oh, bentar. Ini udah muncul. Tadi kok nggak Siap. muncul share screen ya? Nah, sekarang udah muncul. Oh, tadi. Nah, oke. Mulai dari Nah, muncul. yang Sip ini Mi. ya. Oke. Tapi salah screen-nya, Teh. Oh, salah. Nggak apa-apa Umi, balik Mm-mm. lagi ke screen yang tadi. Di close yang ini, Mm-mm. di close yang Terus PowerPoint ya. yang ini, Nanti Umi ambil yang itu. Dibuka dulu ininya. Sebenarnya sama aja sih. Oh, sama. Dibuka dulu yang Umi slideshow-nya Umi, baru saya screen. Nah, ini udah. Oke? Ada? Mm-mm. Udah muncul? Belum ada. Ada nggak, Teh? Belum. Belum ya? Coba ambil lagi Mi. Klik Oke. share screen lagi, masuknya ke advance. Coba ya, saya close dulu deh. Mm-mm. Saya close dulu. Yang ini udah muncul ya? Ini muncul nggak, Teh? Belum. Oh. Ini saya. Ya. Ini ada? Ada. Ya, sip. Oke. Alhamdulillah. Oke ya. Ini tapi masih yang apa yang awal tadi. Yang Dikecilin awal Mi. ya? Dikecilin zoomnya. Ada itu zoomnya. Ada plus minnya, dikecilin minusnya di yang kanan bawah. Kanan bawahnya kok tadi nggak muncul Nah, ya? udah sip. Oke. Iya. Umi geser ininya ke kanan. Oh, tapi ini mah ini, Teh. Ini yang awal bukan? Bukan. Ini tuh salah. Oke. Download dulu ya. Bentar ya. Karena tadi ke close, jadi hilang ininya. Saya cari dulu ya. Udah banyak banget ini materinya Mi. Masya Allah. Udah ini. Ini kan saya rubah-rubah soalnya. Oke. Muncul? Ada, Ya, Teh? muncul Mi. Alhamdulillah. Tinggal digeser ke bawah dulu Bentar ya. baru di Oke, slideshow. tinggal. Oke. Oke, ada ya? Ya. Alhamdulillah. Ini latihan mental nih, tak apa. Oke, Oke, alhamdulillah saya nih cari udah dulu ya dan saya nyalain dulu. teman-teman juga udah balik Kipas lagi biar adem. yang udah salat duha, alhamdulillah ya. Jangan lupa minum. Ini ya. Yang inilah Mm-mm. yang menjadi judul utamanya. Self-talk kita masih negatif, masih. Selama kita sepanjang hidup, self-talk itu nggak bisa dihindari. Ada, tapi ketika kita sudah belajar, sudah punya ilmunya, self-talk negatif pelan-pelan dijadikan self-talk positif oleh kita. Bahkan self-talk negatif itu ibarat kita lagi latihan nih. Latihan mengontrol emosi, latihan mengontrol pikiran. Kan kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan diri sendiri. Dengan mulai dari perasaannya dikendalikan, self-talk-nya dikendalikan, dan pikirannya dikendalikan. Ya, kata kuncinya adalah akui, terima, dan kasih solusinya. Nah, ini self-talk negatif, kalimat negatifnya seperti ini ya, self-talk negatifnya. Aku capek, sudah berulang kali aku berbisnis, gagal lagi dan gagal lagi. Nah, ini dulu pernah saya alami. Ketika saya sudah
berbisnis kemudian apa eh, apa ya hancur gitu ya, atau memang terhempas gitu ya, terhempas. Kemudian ketika mau memulai kok tidak sendiri, sering pikir negatif. Kemudian juga menyalahkan banyak orang. Tapi ketika mengakui ini adalah kesalahan diriku sendiri, ini adalah karena saya banyak dosa, karena kenapa bisnis yang dijalankan juga jauh dari apa ya, ridho Allah gitu, karena mungkin modal-modalnya riba dan lain sebagainya. Kemudian juga saya salah mengambil jalan. Nah, itu ketika saya sudah mengakui bahwa itu adalah kesalahan diri tanpa menyalahkan lagi orang lain, dasar si penipu. Wah, apalagi nyalahin keluarga, anak, Pak, karena kamu sih ngeganggu mama dulu, karena suami kamu sih nggak ngedukung saya. Nah, itu nggak akan ketemu jalannya, nggak akan ketemu solusinya. Karena yang pertama adalah akui dulu, terima. Karena segala sesuatu yang terjadi itu sudah seizin Allah. Dan setelah itu kita bisa mengambil hikmahnya. Nah, ini namanya self-talk positif atau berdamai dengan diri, berdamai dengan self-talk negatif. Ya, kalimatnya adalah aku capek sudah berulang kali berbisnis, gagal lagi dan gagal lagi. Karena berdamainya seperti apa? Ya memang capek, melelahkan, apalagi berulang kali gagalnya. Gak apa-apa aku terima kegagalan ini. Yang penting aku harus dapat pelajaran dari sini supaya besok saat mulai aku nggak perlu melakukan kesalahan seperti ini lagi. Ya, artinya di sini agak ada penerimaannya di mana? Ya memang capek ya, melelahkan itu berarti menerima kan? Paham ya di sini ya? Terima dulu rasa capeknya, melelahkannya. Ya memang capek gitu. Apalagi berulang kali gagal. Itu kan berarti mengakui, menerima. Nggak apa-apa aku terima kegagalan ini. Nah, itu kalimat-kalimatnya ya. Nah, ini ada solusi di akhir kalimatnya. Yang penting aku harus dapat pelajaran dari sini supaya besok saat mulai aku nggak perlu melakukan kesalahan seperti ini lagi. Gimana? Bisa dipahami sampai sini? Coba kita buat kalimatnya. Yang punya mental block nih ya, saya bikin kalimatnya ya. Ini, oke, saya close dulu ini. Bisa dipahami dulu nih? Bisa ya? Insya Allah, Mi. Penerimaan dulu, penerimaan, baru kasih solusinya. Ya, oke. Kalau mau dicatat, dicatat. Kalau bisa nggak dicatat juga nggak apa-apa. Saya bikin nih kalimat negatifnya. Banyak diakui, apa maksudnya itu di apa ya? Dialami kok, ya Allah. Dialami oleh ayah bunda nih ya. Aku capek sudah berulang kali bicara sama pasangan, tapi masih gitu-gitu juga. Oke ya, perlu ditulis, saya nggak bisa nulis di laptop nih, Teh Alfa. Ya, oke, saya nulis di Tulis sini di deh. chat ya. Nah, Aku capek aku sudah berulang kali capek sudah bilang kepada pasangan, tapi berulang gitu-gitu juga ya. bilang pada pasangan, tapi masih Sip. itu gitu juga. Umpamanya suruh nggak nyimpen anduk itu di gantungan, tapi masih di kasur juga. Suruh nggak ngerokok, masih ngerokok juga. Nah, nggak usah yang berat-berat dulu lah ya, yang enteng-enteng. Suruh ke masjid, udah beberapa kali masih nggak mau ke masjid juga. Ya, oke, jawabnya apa coba? Penerimaannya seperti apa? Iya, memang capek gitu. Mulainya dari itu ya, Mi. Hmm,
Ditulis saja di chat teman-teman atau gimana Mi? Ya. Ya, Boleh ini kan ditulis saya ya? ini masalahnya ini dijawab gitu loh. Mm-mm. Dijawab sama bunda-bunda semuanya. Kalau saya punya masalah kayak gini kan tadi akui, terima, kemudian kasih solusinya. Nah, kalau sekarang lagi ada masalah gini nih. Terus bagaimana self talk positifnya? Terima dulu. Ini kan langsung solusi nih. Bunda Nur sabar ya, suami itu terima dulu. Kalau penerimaan seperti apa? Contohnya, nggak apa-apa. Dia masih susah dibilangin. Ya, tadi masuk ke situ ya. Sabar ya, tapi terima dulu bahwa memang pasangannya seperti itu. Ya, oke. Terus, terima dulu. Ya, nggak apa-apa. Memang capek sih ngingetin pasangan. Tapi sabar aja, nanti juga suami akan berubah. Suami bisa berubah. Akannya hilangin ya, Bunda Anissa. Hmm. Ya memang capek ngingetin itu, ya nggak apa-apa, sabar aja, nanti juga suami bisa berubah, akannya dihilangin. Ya sudah nggak apa-apa, mungkin kali ini dia belum mau ke masjid, tapi insya Allah besok pasti mau, ya bagus Bunda Laila. Tidak apa-apa capek memang melangkan, tapi memang manusia punya kekurangan dan kelebihan, insya Allah ini menjadi ladang pahala buat saya. Nanti suami tak ada, bagus. Bunda Risti, oke. Sabar ya, memang begitu keadaannya. Semua itu butuh proses. Nah, solusinya apa? Ya, ingetin aja lagi dengan kata-kata yang lemah lembut. Nah, itu ya. Nah, ini Bunda Lian, aku terima kalau memang itu kebiasaan suami. Dengan contoh pelan-pelan suami akan hilangin. Suami insya Allah bisa berubah untuk taruh handuk di tempatnya. Qadarullah, Allah memberi pasangan seperti ini. Nah, ini penerimaan ya Bunda Liza, bagus ya. Mm-mm. Penerimaan diterima, qadarullah memberi pasangan seperti itu. Insya Allah kalau berdoa terus Allah mengubah menjadi lebih baik. Ya, bagus. Ya, berarti terima dulu ya. Ya, Bunda Sunartin. Oke. Udah ya. Sudah lebih paham. Nanti praktek sendiri ya. Tadi Insya Allah. Jadi nanti kita bisa berdialog di dalam diri sendiri, mencari solusi sendiri, kemudian juga curhat-curhat sendiri. Kesal, nggak apa-apa kesalnya dikeluarin dulu. Aku kesal nih, aku kesal sama pasangan. Ini sih negatif tuh ngomong nih. Aku kesal sama pasangan itu udah diomongin berkali-kali kayak gitu juga, nggak ngerti-ngerti juga gitu ya. Terus ini sih positif bilang bilangnya gini. Ya kan kamu udah berapa ya nggak apa-apa, terima dulu ya. Ya nggak apa-apa, itu kan memang jodoh yang sudah diberikan Allah sama kamu. Mm-mm. Memang capek, memang melelahkan ngomongin suami itu. Tapi ya itu kan jodoh yang sudah diberikan sama Allah. Itu penerimaan kan? Penerimaan. Penerimaan kan ya? Ya, pelan-pelan. Dan yang penting adalah kamu bisa mencontohkan lebih baik lagi dengan kesabaranmu. Nah, itu kan cari kata-kata positif yang membuat hati lebih tenang, lebih damai. Marah-marah sendiri, diademin sendiri, cari solusinya sendiri. Keren nggak sih? Keren banget, nggak usah perlu curhat sama orang lain. Masya Tapi ini Allah. masalahnya kalau levelnya masih rendah ya. Mm-mm. Tapi kalau level sudah tinggi sampai menjadi penyakit di dalam diri, nah, itu yang tadi disampaikan, ini tidak bisa dipraktekkan oleh orang-orang yang punya penyakit yang sudah kronis. Tetap harus konsultasi kepada yang profesional. Bisa hipnoterapis atau terapis, bisa juga ke psikolog, bisa ke
namanya psikiater itu kalau udah levelnya tinggi banget. Nah, terapis itu kan memang sudah dibekali juga ilmu psikologi, ya. Mm-mm. Jadi materi-materi yang di ilmu terapi itu semuanya ilmu psikologi, dan memang ada kelasnya psikologi juga gitu. Jadi kalau terapi-terapi kayak hipnoterapis itu memang materi-materinya materi-materi psikologi. Mm-mm. Dan insya Allah mohon doanya bulan depan saya kuliah online psikologi. Masya Ada kelas Allah, alhamdulillah. yang digagas oleh Indonesia Hypnotherapy Center kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi untuk kuliah online. Alumni hipnoterapi harus punya ijazah S1 psikologi, itu lebih bagus lagi. Dan alhamdulillah insya Allah bulan depan saya mulai kuliah malam ya. Makanya mungkin kelas-kelas saya hindari dulu dari Senin sampai Jumat. Nah, untuk kelas berikutnya mungkin yaitu ngambil pagi ya. Gitu. Mohon doanya ya. Saya Insya dikasih kemampuan Allah sama Allah. lancar. Semangat Dikasih Umi. kemudahan, kelancaran gitu. Ya, insya Karena Allah. nanti lebih kompeten lagi, lebih capable lagi, kemudian ijazahnya juga diakui, itu ada di Dikti juga. Dan setelah itu nanti di rumah sakit ada spot hipnoterapi yang mereka sudah punya ijazah S1 psikologi. Gitu, Telfa. Alhamdulillah, Ya, Masya Allah. Baik. Oke, lanjut ya. Mau ada contoh atau ini sudah cukup? Jamnya jam berapa nih ya? Kayaknya cukup ya Umi ya. Umi nanti Cukup boleh ya? ada sesi tanya Paham jawab ya? kan? Umi ada sesi tanya jawab kan? Tanya jawabnya kayaknya di grup aja. Oh, di grup aja. Oke, baik. Berarti nanti Tanya yang jawab nanti di grup. Ya kan nanti kan ada mentoring. Oh iya, betul. Oke. Ada mentoring. Berarti kita nggak ada Oke, sesi ya? tanya jawab hari ini ya? Iya, nggak ada ya. Oke. Mau di terapi atau mau tanya Oh, jawab? mau terapi aja. Tanya jawab mah kan karena tanya jawab itu kan biasanya Tanya jawab lebih bisa di grup kepada ya. Nanti dibahas bareng-bareng. Justru nanti tapi mentoringnya kan itu. tapi balikin lagi ke peserta sih. Apa sih setuju Mau ya pilih tanya terapi itu jawab apa terapi itu. pilih Terapi, Umi, terapi. Karena kalau tanya jawab itu kan biasanya sifatnya pribadi ya. Biasanya lebih nyaman japri ya, Mia. Atau nanti di grup kalau yang sifatnya lebih atau enggak gini nanti umum. apa justru mentoring itu nanti umpamanya apa tuh bikin pertanyaan Pak Cadi. Saya ada emosi negatif itu. Kalau pertanyaannya memang bisa dijawab sama saya, hanya bisa dijawab sama saya, berarti saya jawab ya. Tapi kalau ternyata di grup itu ada pertanyaannya negatif nih ya, kalimatnya nih. Nanti bisa dijawab loh sama peserta. Itu kan kita latihan. Nah, tujuan di kelas mentoring itu seperti itu nanti. Ya, oke. Siap. Nah, ini nih. Teknik meragukan diri. Kan banyak juga self-talk negatif itu yang meragukan diri sendiri. Nah, ini ya. Bisa juga, ini karena contoh ini sudah dipakai yang tadi ya. Coba cari contoh yang lain. Peraguan nih, teknik peraguan. Saya udah bikin contoh-contoh sih, biasa oret-oret nih ya. Contoh nih ya. Boleh siapa yang mau bantu di kolom chat, saya close dulu ini ya. Oke, yang mau bantu di kolom chat, tulis ya. Kayaknya aku nggak bakal punya anak deh. Nah, ini kan chatnya di sini kelihatan ya. Nah, sekarang Bunda yang jawab ya. Kan ini teknik peraguan ya. Jawabnya seperti apa? Kan kita meragukan, self-talk ragu nih. Aku ragu nih. Self-talk negatif terus ragu. Kayaknya aku nggak bakal punya anak deh. Nah, paham ya? Kalimatnya pendek sih, nggak usah. Udah bisa dicerna ya. Nah, Bunda coba jawab ya. Kalimat peraguan tadi menjadi kalimat yang positif. Boleh, mulai ya. 1, 2, 3. Siapa yang mau jawab? Boleh di chat juga ya, Mi ya, ditulis ya jawabannya. Di chat aja, nanti saya baca kok chatnya di sebelahnya. Oke, ini kalimat negatifnya, kalimat peraguannya, ini self-talk peraguannya gini. Kayaknya aku nggak bakal punya anak deh. Kan banyak juga orang yang seperti itu ya, ragu. Nah, terus Bunda mau jawab apa nih? Atau Bunda sendiri yang lagi galau nih, saya kayaknya nggak punya anak nih.
Self talk net positifnya seperti apa? Nah, jangan terapi dulu. Ini dengan kata-kata sendiri. Jangan terapi dulu, kata-kata sendiri. Gimana? Ya, ayo, tadi ya. Bukan. Pakai kalimat itu kan yang terakhir. Itu sih terakhir. Kalaupun, jadi untuk menenangkan. Nih, bikin lagi. Tahu dari mana kamu nggak punya anak? Masa sih nggak punya? Nah, gitu ya. Coba dibikin pertanyaan lagi, nanti jawab lagi. Bikin pertanyaan lagi, jawab lagi. Udah paham belum nih? Kayaknya belum paham nih. Kan kalimatnya tadi apa? Kayaknya Oh, aku ini nggak pada bakal mau punya terapi anak deh, maksudnya. Iya, gitu. oke. Tadi pada mau Hmm, terapi ya. Oke, oke. mm-mm, Kira itu tadi jawaban gitu. mm-mm. Akan punya eh, gitu. Atau teman yang ada lagi galau kayak gitu, mau dijawabnya apa? Coba. Yakin kamu nggak punya anak kayak gitu ya? Kan kamu bukan Allah. Oke. Ada lagi yang lain coba. Dijawabnya seperti apa? Oh ya, untuk memastikan periksa dulu ke dokter, katanya gitu. Ah, oke. Coba. Ada yang Kamu sudah jawab? kamu yakin memang nggak bisa? Kok saya yakin itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, doa terus ya, gitu. Nah, itu bagus. Kok saya Mm-mm. nggak bisa ngelihat chat yang lebar ya? Atas-atas. Oh, digedein Mi bisa. Close dulu gitu. Terus sabar ya, bergurulah dari pengalaman Nabi Zakaria. Nah Insya Allah itu. dimudahkan. Bagus, keren. Ay, ini juga bagus nih, Mi. Prediksi dokter kan bisa aja salah, Mm-mm. gitu. Terus Allah, Nah, Allah itu maha kuasa, insya Allah. Terus berdoa saja, karena keraguan itu kan bisikan wah, seton. bagus. Bagus banget Keren, nih. keren, 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 keren. Mm-mm. Terus apa lagi ya? Oh ini nih. Mana? Oh, memang kamu tahu dari mana positif tidak punya anak? Kan belum periksa ke dokter. Ini kasusnya mungkin belum periksa ke dokter, ya kan? Mm. Kalaupun sudah Terus, periksa ke dokter, tadi udah jawaban ya. Allah itu maha kuasa, mm-mm, betul tuh Bunda Siwi. mm-mm. Aku tetap Terus harus berdoa terus, keraguan itu bagian dari, ya bagus. walaupun aku Oke, sudah tua, tapi kan nggak menjamin istrinya Nabi Ibrahim aja udah tua bisa punya anak, gitu kan? Mungkin ini keren banget itu. situasinya udah tua kan, jadi nggak bakal bisa punya anak katanya gitu kan? Nah, masa sih yakin nggak punya anak? Emangnya Lagi kita ya, yang biar mm-mm, mengasah ya, mengasah positifnya nih. mm-mm, gitu. Oke, Iya, sudah paham di sini ya? Kalau sudah Insya paham, Allah. lanjut karena waktunya nih. Mm-mm, yuk, mm-mm. Paham Bisa Umi, ya? Insya Coba Allah. sekarang Mm-mm, satu deh. mm-mm. Kayaknya sakitku nggak sembuh deh. Nggak akan sembuh deh. Yuk, cobain lagi Bu. Coba satu lagi aja. Mm-mm. Kayaknya sakitku nggak sembuh deh, gitu ya. Kayaknya sakitku nggak Kayaknya sembuh deh. sakitku nggak sembuh deh. Hmm. Soalnya udah 3 tahun ini aku nggak sembuh-sembuh sakitku. Bagus, Bunda Alman. Oke, sekarang materinya ya. Kayaknya aku nggak sembuh deh. Mm-mm. Nah, Nah, sekarang gitu kayaknya ya. sakitku nggak Kayaknya sembuh-sembuh sakitku deh. nggak Ya betul sembuh-sembuh nggak deh. apa. Oke, Mm-mm. Yuk, kasih apa Mi? bagus. Allah Maha Kasih. Penyembuh. Insya Allah Mm-mm. sembuh. Emang tahu dari Bagus. mana sakitnya Apalagi tidak bisa jawabnya. sembuh? Katanya gitu, Mi. Emang tahu dari mana Ah, sakitnya tidak bisa sembuh? Kan Allah yang maha menyembuhkan. Berdoa aja terus sabar. bagus, Bunda Risti. Itu kan berarti kita dialog sama diri sendiri. Kalau lagi galau kayak gini, Mm-mm. jawab aja diri sendiri. Atau kalau ada yang curhat, kita nggak perlu menasehati, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan. Kan kadang-kadang ada orang yang tidak suka dinasehati kan ya. Nah, kasih aja pertanyaan. Atau ya itu Hmm. dengan kata-kata yang tadi. Emang dari mana sakit tidak sembuh kan dia jawab. Nanti dia jawab sendiri.
Oh iya ya, nanti Allah yang menyembuhkan kan. Itu kan keraguan dijawab dengan pertanyaan lagi, nanti dia akan menjawab lagi dengan sendirinya. Jadi nanti solusinya ketemu oleh pertanyaannya sendiri. Bagus ya. Deh, kita ke screen lagi. Ini juga Ini nih teh, bagus nih. Jangan percaya ramalan orang, penyakit itu sembuh, tapi jika Allah berkehendak bisa saja sembuh. Nabi Ayub juga sakit ya. Banyak sih ininya ya, contoh-contohnya di Al-Quran gitu. Jadi kita memang udah dikasih contoh untuk bisa terus positif ya Mi ya. Dan keraguan-raguan itu dihilangkan. ini Ya, screen-nya udah ada belum teh? udah ada Mi, udah teknik meneguhkan diri. Udah tadi ya. Udah, lanjut ya Mi. Lanjut ya. Oke, Nah, sekarang ini sebenarnya ya, meta model. Kita sedang emosional. Orang cenderung berkomunikasi dengan 3 pola ini ya. Ketika emosional, orang cenderung dengan komunikasi dengan 3 kalimat ini ya. Menghapus sebagian informasi dari apa yang diucapkan atau deletion. Contoh self-talk negatifnya, saya sedang malas. Nah, tadi sebenarnya udah ada ya contohnya. Malas apa tepatnya? Aku tidak suka sama dia. Nah, ini kan kita tuh itu kan global. Coba mulai sekarang, rasa malasnya itu lebih dispesifik lagi. Malasnya tepatnya apa? Kemudian kalau tidak suka sama dia, tadi tuh Bunda siapa ya? Bunda Nur ya? Tidak suka sama dia karena apa? Karena keponya, tidak suka perilakunya, atau tidak suka orangnya. Terus perilakunya yang mana yang tidak disukai? Nah, itu kan kita menjawab sama diri sendiri nih. Karena dia suka kepo gini-gini. Apa sih kepo cuman ke makanan aja atau yang lain? Kalau cuma makanan aja, cuman makanan aja. Terus jawab lagi, ya nggak apa-apa makanan aja kan tidak semuanya harus dia sukai. Akhirnya kita kan dialog dengan diri sendiri. Ya, bisa dipahami sampai sini ya? bisa insya Allah. Nah, itu meta model. Kemudian ada juga, kita lanjut ya. Saat ini yang paling banyak dilakukan oleh kita tanpa kita sadar. Pembicara selalu mengeneralisasi sesuatu yang terjadi. Saya selalu gagal dalam hidup. Kalau selalu berarti nggak pernah berhasil ya. Nah, itu sebenarnya bisa jadi kita itu lupa ya. Karena mengeneralisasi. Pasangan saya selalu marah-marah setiap hari. Berarti setiap hari kan masa sih setiap hari marah-marah terus? Adalah yang nggak marahnya. Iya. Ketika kita selalu mengeneralisasi, ini adalah penyakit ya Alfa. Penyakit hati loh. Mulai sekarang sudah tahu ilmunya, tidak boleh mengeneralisasi. Apalagi bilang suamiku tuh selalu pelit deh, susah. Berarti nanti kita tuh ketika bilang selalu pelit, ya suami semakin pelit lagi, semakin pelit lagi, ya karena selalu, ya selamanya aja pelit. Itu adalah self-talk negatif yang akan menjadi doa. Nauzubillah min dzalik ya. Nauzubillah min dzalik. Itu bisa menular nggak sih Mi? Kalau misalkan kita sering ngedenger nih, misalkan temen kita, sobat kita curhat gitu, kayak gitu-gitu, yang jelek-jelek itu, terus akhirnya si self talk negatifnya tuh nempel ke kita, terus kita juga ikutan negatif, itu juga gitu nggak Mi? Bisa? Bisa banget. Kan energi negatif itu lebih cepat menyebarnya. Ya, kalau kita tidak punya ilmu untuk menetralisirnya. Kalau kita sudah punya ilmu mengcounter menetralisirnya, ya itu. Jawab, tanya lagi aja sama pasangan, umpamanya teh apa teh contohnya. Yang ini ya mengeneralisasi ya. Iya. Poinnya ya. Selalu di posisi apa ini? Misalkan gini ya contohnya, kan pengen menjadi istri yang terbaik gitu, istri yang terbaik gitu. Tapi selalu nggak bisa menjadi yang terbaik untuk dirimu Mas, gitu ya. Gitu. Bisa jadi gitu. Jadi ingin menjadi yang terbaik tuh ternyata emang nggak bisa karena itu ujiannya menjadi istri yang solehah itu gitu.
Itu gimana, Mi? Nah, mulai sekarang kita tidak boleh ya mengatakan itu, karena itu akan melemahkan diri sendiri. Masa sih selama ini selalu tidak menjadi yang terbaik? Padahal kan sudah banyak dilakukan. Coba anak-anak sampai sebesar ini siapa yang ngerawat? Iya, betul. Ya bolehlah kita melakukan suatu kesalahan, namanya juga manusia. Nah, itu kan nanti dijawab, masa sih kamu selalu nggak bisa menjadi yang terbaik? Kan anak-anakmu sampai sebesar ini kamu yang ngerawat. Nah, itu kan self-talk sendiri nih. Iya, iya, iya. Apa selama ini aku tidak menjadi ibu yang baik selama ini. Iya, istri yang baik. Masa sih, pikir lagi ya, masa sih selama ini nggak menjadi istri yang baik? Lah itu yang tiap hari dimakan sama suami, dimasakin, cucian, setrikaan, apa itu bukan sesuatu kebaikan? Nah, maka kita setelah tahu ilmunya, hilangkan, delete, yang tadi ada deletion itu ya, delete kata-kata selalu. Karena itu bukan kata-kata yang baik ya. Selamanya selalu baik, enggak kan? Iya, Bisa betul. jadi dia juga melakukan kesalahan, maka selalu itu adalah sebenarnya kata-kata negatif juga sih. Karena tidak selamanya kan orang seperti itu, Umi Suci itu selalu baik, enggak mungkin. Iya. Saya tuh manusia biasa juga kan, mungkin aja kelihatan marah di rumah juga saya kan cepat-cepat dinetralisir marahnya, nggak lama. Bunda Suci selalu senyum, nggak selamanya, mungkin kalau pas lagi nggak di kamera saya juga ngambek juga, gitu kan. Manusiawi gitu. Nah, kata-kata selalu itu hindarilah mulai sekarang ya, jangan dengar kata-kata selalu. Mungkin lebih banyak baiknya, lebih banyak saya masih banyak kesalahan, masih belum bisa menjadi istri yang baik, masih belum, bukan saya selalu marah-marah, saya selalu mengecewakan suami, masa sih selalu mengecewakan? Itu sebenarnya lagi kata-kata melemahkan dirinya sendiri. Ya. Oke, paham sampai sini? Siap, insya Allah Nah, Umi maka responnya paham. ini selalu atau banyak hal. Nah, ini kan di situ kan, selalu atau banyak hal atau beberapa hal dalam hidup. Ini berarti kan kita mengoreksi diri sendiri. Mulai sekarang kalau mau berkata-kata, baik lagi marah, apalagi kalau lagi marah itu kan, self-talk negatif tuh muncul. Menyalahkan diri sendiri. Padahal suami nggak ngomong apa-apa. Ya aku memang gitu sih, kamu sih nggak selama ini nggak suka sama saya, nggak sayang sama saya. Selalu begitu. Kasihan itu, Bu. Ini kasihan. Padahal sudah memberikan banyak sekali ya. Sesuatu hal kepada kehidupan, kepada anak, kepada suami. Jangan akhirnya kita melemahkan diri sendiri. Yang akan membuat dada itu sesak karena kita sering terlalu menyalahkan diri sendiri. Menganggap tidak pernah berbuat apapun. Banyak kok yang sudah kita perbuat. Untuk keluarga, untuk pasangan, untuk anak. Kalaupun sekali-kali salah, biasa, wajar. Ya. Salah saja aku yang disalahkan. Nah, gitu kan. Belum tentu juga. Bisa juga sekali-kali benar. Gitu ya. Dalam hal apa saat ini aku sedang merasa disalahkan? Nah, itu tanya lagi respon diri kita. Selalu disalahkan, benar gitu. Selalu disalahkan. Oh, saya disalahkan kalau memang suami nggak suka dengan apa yang saya lakukan. Tapi nggak selalu kok. Ada juga kok yang disukai, ada juga yang nggak disalahkan. Masa kalau selalu disalahkan, apa-apa disalahkan, masak disalahkan, apa disalahkan, ya terus mau ngapain gitu ya dalam rumah kalau semuanya selalu disalahkan. Maka hindari kata-kata selalu. Masya Allah, ya. Jadi ini pembicaranya di dalam diri ya, Mi ya. Jadi self-talk negatif direspon, self-talk negatif diakui, diterima, disolusikan gitu ya. Siap. Ya, seperti itu. Oke ya. Ya, distorsi self. Apa itu ya? Self-talk negatif muncul dengan kesimpulan yang salah. Self-talk negatif, bosku suka teriak-teriak kepadaku, dia temperamen. Terus sama kita diperbaiki lagi.
yang menjadi sorotan adalah gini nih. Apakah orang yang teriak-teriak itu selalu temperamen? Coba, apa yang teriak-teriak itu? Enggak. Enggak kan ya? Kalau di proyek kan Mi, karena ada suara potong Ah, potong keramik, ada suara. Jadi dia ada yang ngebenerin di atas pakai scaffolding, jadi kan benar. kalau nggak teriak ya nggak kedengeran. Jadinya Itu harus ya, marah ya. makanya ini belajar. Jadi kita selalu berpikir positif. Oh, dia tuh selalu teriak-teriak, nggak teriak yang apa yang teriak-teriak nggak selalu temperamen kok. Coba kalau umpamanya dia itu memang suka di sawah, di gunung, kalau nggak teriak-teriak nggak kedengaran. Iya. Ada juga soalnya kayak gini ya. Nah, beliau itu tadinya itu kerjanya itu di pabrik. Nah, Mm-mm. atau rumahnya itu di pinggir kereta, di Mm-mm. pinggir jalan kereta ya. Jadi kalau Jadi nggak sering teriak kereta nggak lewat tuk kedengeran. tuk tuk tuk. Jadi kan kalau itu ngomongnya harus kencang. Pas Iya. tiba-tiba rumahnya pindah ke tempat yang lain, dia ke bawah gitu. Aduh lucu ya. Heeh, bener. Masih teriak juga kan. Ini kan Makanya kita jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa orang yang teriak-teriak itu adalah temperamen, maksudnya pemarah. gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi kita mulai sekarang tidak mudah mengambil kesimpulan terhadap orang, ya. Contoh juga gini, apakah orang yang pendiam itu adalah orang yang orang pendiam Hmm. itu julid gitu. Mm-mm. Judes. Ih, Judes, enggak ya mending Judes mending gitu enggak bukan ya? ngobrol Judes ya. Judes iya. Ih, mending enggak ngobrol Judes itu Mas Ibu mah. Judes, nah itu kan sebenarnya itu hindari seperti Heeh. itu. Kita tuh menilai gitu, menilai Mm-mm. orang lain berdasarkan penglihatan kita. Salah Padahal kesimpulan ya. bisa jadi orang itu diam itu karena dia nggak pandai berbicara, Mm-mm. nggak pandai bergaul, atau memang dia lagi mengurangi berbicara karena ya lagi diet ngomong aja gitu. Karena kalau lagi berkata dia takut menyakiti hati orang lain, aku lebih baik diem deh, bisa juga kayak gitu kan ya. Mm-mm. Jadi tidak mengambil kesimpulan sendiri. Oke, paham sini ya? Insya Allah. Nah, kemudian ini nih ada contohnya juga nih. Aku anak bodoh karena nggak bisa matematika. Padahal kan nilai pelajaran yang lainnya bagus. Mm-mm. Apakah orang yang matematikanya jelek, tapi olahraganya bagus, IPA-nya bagus, IPS-nya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, jadi coding disebut anak bodoh juga? Kan enggak ya. Jadi sekarang kita sudah mulai belajar lebih luas lagi, tidak mudah mengeneralisasi, tidak mudah Mengambil kesimpulan yang salah ya, Mi ya. mengambil kesimpulan yang salah, tidak boleh menyamaratakan, gitu ya. Siap. Oke. Ini contoh-contohnya kan udah Jelas jelas ya? ya. Jelas, Mi. Jelas. Kalau nanti kalau di grup mau lebih ini lagi, nanti di grup kalimatnya ini apa nih jawabannya, gitu bisa juga kan? Oke. Melaju dengan kekuatan self-talk yang positif. Miliki tujuan hidup, lalu bangun self-talk positif. Rencanakan kebiasaan baru yang positif, gunakan self-talk saat sedang proses pengobatan, bangun self-talk yang positif untuk kesembuhan. Tampil di depan umum, hadirkan juga self-talk positif. Berniat untuk meraih karir yang bagus, pilih self-talk yang positif. Self-talk adalah motivator pribadi kita. Kita bisa menggunakannya untuk kepentingan kita di dalam mencapai tujuan. Siap ya, menggunakan kekuatan self-talk positif. Insya Allah. Nah, ini ya. Kemudian ini, menyayangi diri sendiri dengan self-talk positif. Ya, ambil waktu dan situasi yang tenang, dalam situasi yang tenang. Ini self-talk itu ya, sering dipraktekkan juga. Peluk diri sendiri, ucapkan dalam hati, dengan lirih, aku menyayangi dan mencintai diriku seutuhnya. Aku menerima diriku sebagaimana adanya. Terima kasih wahai diri. Ya, ini bisa dipraktekkan. Yang nggak berpengaruh itu karena kita jarang praktek.
Kalau lagi tegang, lagi nggak karuan, lagi galau, coba menjeda sebentar. Tarik napas, rasakan napas keluar masuk. Rasakan lagi, kemudian peluk diri sendiri atau pegang dada kirinya. Terima dulu rasa galaunya. Ya Allah, saya lagi galau banget nih, sedang tidak menentu nih. Tapi saya terima ya Allah rasa galau ini, rasa tidak nyaman ini. Kemudian, wahai diriku, kamu sebentar. Apa sih yang kamu galaukan? Jawab lagi dengan diri sendiri ya. Sebutin rasa galaunya ini. Oh itu. Coba deh kamu sekarang. Jadi mencari solusinya sendiri. Kemudian setelah itu peluk diri sendiri lalu aku sayang kamu, aku mencintaimu, terima kasih sudah bersamaiku selama ini. Sambil elus-elus. Itu adalah terapi ya. Setelah itu masukkan motivasi atau kata-kata yang positif. Oke, itu sudah sering dipraktekkan juga di webinar-webinar saya yang baru ikut webinar saya. Ya, nanti ada praktek ya, insya Allah. Oke. Nah, ini ya. Kita sekarang masuk ke terapi saja. Siap. Self hipnosis. Ya, karena waktunya kita Tinggal praktekin sisa. dulu sampai 11:30 ya. Ya, siap. Umi berarti ini mau di close share screen-nya, mau dipasangin ininya yang kemarin yang Umi share ke Alfa ininya ya. Nah, Oke, ya. bentar ya. Siap ya. Tadi Oh, yang mau praktekin minum, Mi? menyayangi diri sendiri dulu. Yang mau minum dulu ya. Cari tempat untuk bersandar. Udah kedengeran, Mi? Cukup suaranya? Ya. Ayo, cari tempat untuk bersandar. Kalau ada headset lebih bagus, pakai headsetnya. Minum dulu, berdoa dulu. Sebelum minum, berdoa dulu, baca Al-Fatihah lebih bagus. Biar air yang masuk ke dalam tubuh kita adalah air yang betul-betul penuh doa, keberkahan, air yang jernih yang bisa menjernihkan pikiran dan hati kita. Alhamdulillah. Seperti apakah? Sudah siapkah? Sandarkan kepalanya sebentar. Istighfar dulu ya 3 kali ya. Mungkin tadi masih ada banyak hal-hal yang membuat kita terganggu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bimbing, titip dan temani kami semua ya Allah, dari awal sampai akhir, dan bisa memberikan manfaat terapi ini untuk diri saya sendiri dan sahabat-sahabat saya semua. Oke, sandarkan kepalanya, bahunya, dadanya. Yang Mbak Ika yang di mobil nggak boleh ikut ya, nanti bisa ngantuk ya. Nanti aja rekamannya. Ya, pejamkan matanya. Mbak Lisa juga yang di mobil kalau lagi mengendara nggak boleh mendengarkan ya, mendengarkan. Nanti bisa ngantuk ya. Tutup matanya. Yang nggak bisa bersandar, ya rilekskan badannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pejamkan matanya. 1, 2, 3, 4, 5. Semakin dalam lagi.
Lebih rileks lagi. Lebih rileks lagi. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi dalam-dalam. Hembuskan perlahan, bagus. Tarik lagi nafas lebih dalam lagi, tahan. Ketika menghembuskan nafas, rasakan tubuh mulai rileks. Mulai rileks dari atas kepala, sel-sel di atas kepala. Bayangkan seperti ada cairan yang bening, yang putih, yang bersih, yang turun ke bawah. Turun lagi ke tenggorokan, ke bahu, ke dada. Menyejukkan, mendamaikan. Lebih rileks lagi, bagus. Terus turun lagi ke bahu, ke tangan, ke kaki. Cairan yang bening bersinar. Bahkan seperti berlian yang berkilau terus mengalir ke tubuh kita. Bagus, lebih damai, lebih tenang lagi. Lebih damai, lebih tenang lagi. Bayangkan dan rasakan ada anak-anak tangga di situ. Bayangkan, atau yang tidak bisa membayangkan boleh merasakan, kita menuruni anak tangga. Mulai menuruni anak tangga menuju ke lembah. Lembah yang damai, indah. Oke, menuruni anak tangga dari anak tangga ke-10 hingga ke-1. 10, makin dalam lagi, makin tenang, makin damai, bagus. 9, makin rileks lagi, lebih rileks lagi. 8, istirahatkan diri Anda secara total. Turuni anak tangga perlahan. 7, rasakan tubuh yang semakin rileks, lebih dalam lagi rileksnya. 6, Anda semuanya semakin lepas dan bebas. 5, nikmati kondisi yang sangat nyaman ini. 4, semakin hening, tenang, hanya terdengar suara air, hanya terdengar suara burung, air yang mengalir dari atas ke bawah, terdengar percikan-percikannya. Walaupun dalam kondisi tertidur, suara saya tetap terdengar. Suara saya tetap terdengar dengan jelas dan kokoh suara saya. Anda semakin lepas dan bebas. 5, nikmati kondisi yang sangat nyaman ini. Lebih nyaman lagi. Bagus, seperti itu. 4, semakin hening dan tenang. 3, masuk dalam kondisi relaksasi yang lebih dalam lagi. Bagus. 2, benar-benar tubuh dan pikiran beristirahat dengan sangat nyaman. 1, silakan nikmati relaksasi yang semakin dalam ini. Bagus. Sekarang bayangkan di situ ada sosok diri Anda sendiri yang sedang duduk bersandar di sebuah taman yang indah. Ada bunga-bunga, kupu-kupu warna-warni, ada cicit burung, angin sepoi-sepoi membuat sejuk diri ini, membuat sejuk diri Anda. Rasakan juga rumputnya yang tebal, yang hijau. Fokus dengan diri Anda sendiri. Kemudian, secara perlahan, hadirkan sosok diri Anda yang lain. Sosok diri Anda munculkan seolah-olah Anda sekarang ada 2 diri, ada 2 tubuh. Di situ ada diri Anda sendiri yang lain. Bayangkan, imajinasikan, jika bisa mengimajinasikan, ada sosok diri Anda yang lain di situ, yang sedang menunggu Anda. Sekarang perlahan dekati, setapak demi setapak. Bagus, dekati dia. Sosok diri Anda
yang lain yang butuh motivasi, sosok diri yang lain yang sering mengeluh, yang sering merasa dirinya tidak berharga, tidak berdaya. Sosok diri Anda yang lain yang sering self-talk negatif, dekati sosok diri. Ya, tinggal setapak lagi. Bagus. Ketika sudah dekat, ketika sudah bisa menyentuhnya, sentuhlah bahunya. Sentuh bahunya. Kemudian katakan salam. Assalamualaikum, wahai diriku. Ini aku datang. Aku datang untuk memotivasimu. Aku datang untuk bisa menjadi teman curhatmu, untuk bisa sama-sama mulai menjalani kehidupan ini. Aku tahu, pegang bahunya, tatap dia, lihat wajahnya. Apakah murung atau tersenyum? Jika dia murung, berikan kata-kata positif padanya. Peluk dia, belai kepalanya. Aku tahu kamu lelah. Aku tahu kamu sudah berbuat banyak. Dan aku pun tahu kamu sudah berkali-kali mengalami terpaan-terpaan hidup yang begitu menakjubkan. Aku tahu kamu seolah-olah sudah tidak ada jalan lain. Tapi aku datang saat ini untuk meraihmu, membawamu bersama-sama untuk menatap kehidupan yang lebih baik lagi. Katakan kalimat-kalimat positif pada dirimu yang dulu. Saya kasih waktu, silakan berbicara pada sosok dirimu yang dulu. Mulai dari hitungan ketiga, silakan berdialog, berkomunikasi dengan dirimu yang dulu, yang sering mengeluh, yang sering berself-talk negatif, yang sering marah-marah, yang sering menilai orang lain buruk. Rengkuh bahunya dan masukkan kalimat positif. Dirimu yang sekarang, yang sudah hebat, yang sudah punya motivasi yang kuat, masukkan kata-kata positif pada dirimu yang dulu. Mulai sekarang. Atau jika tidak bisa membuat kalimat positif, ikutin kata-kata saya. Sentuh lagi bahunya. Wahai diriku yang dulu, kita sama-sama bangkit yuk. Untuk bisa sama-sama melewati kehidupan ini. Aku bersamamu selalu. Kita berdua selalu menjadi partner, menjadi teman diskusi, walaupun self-talk masih negatif.
Insya Allah bersamaku, kamu bisa untuk melakukan self-talk yang positif. Mulai sekarang dan selamanya. Self-talk positif kita lebih dominan. Self-talk positif kita hadir dan hadir lagi. Mulai sekarang dan seterusnya. Allah membimbing kita, menemani kita dalam perjalanan hidup kita. Lepaskan pelukannya, kemudian tengoklah ke depan. Dua sosok itu, pribadi Anda yang sekarang dengan yang dulu. Melihat ke depan seperti melihat layar lebar. Kemudian rengkuh bahunya dari samping. Mulai sekarang, saya masuk ke sosok tubuhmu yang dulu. Masuk, rasakan, masuk menjadi satu sosok tubuh yang sekarang dengan sosok tubuh yang dulu. Rasakan menjadi satu kesatuan yang kuat. Self-talk negatif, kemudian sekarang yang positif masuk, menjadi satu kesatuan di dalam satu tubuh. Kemudian ikutin kata-kata dan lakukan afirmasi ini. Kita sama-sama mengarungi kehidupan ini, masa depan ini, sekarang, saat ini dan seterusnya. Tekun, gigih, dan terus belajar untuk terus memberikan masukan yang baik, memberi manfaat kepada orang lain, mulai hari ini dan seterusnya. Selalu bersama, saling mengingatkan, selalu bersama untuk mengarungi kehidupan yang begitu indah dan menakjubkan. Mulai sekarang dan seterusnya. Semakin menguatkan, semakin memberi semangat, sama-sama untuk terus berpikir positif, untuk terus berbaik sangka kepada Allah. Sekarang dan seterusnya, untuk terus menjadi orang yang lebih bermanfaat. Sekarang dan seterusnya, untuk terus membahagiakan diri, untuk terus memasukkan energi-energi positif dan melepaskan energi-energi negatif. Bagus. Tarik nafas, hembuskan. Kembali fokus kepada diri sendiri yang tadi sudah menyatu, diri yang dulu, diri yang sekarang sudah menyatu menjadi satu untuk sama-sama melangkah menjalani kehidupan lebih kuat lagi, lebih optimis lagi. Oke, sekarang fokuskan, rasakan nyamannya, energi positifnya mulai masuk, rasa semangatnya mulai muncul, rasa nyaman, gembira, bahagia, bersama-sama selalu meraih ridho, karunia, dan cahaya ilahi. Sekarang kita naiki yuk anak tangga yang tadi kita turunin anak tangga, sekarang naiki anak tangga. 1, masukkan energi positifnya, rasa semangatnya. 2, mulai tersenyum. Naik lagi tangganya, naikin lagi tangganya, bagus. Energi positifnya mulai terbentuk, bagus. Semangatnya muncul. 4,
5, rasanya nyaman, segar, semangat, bagus. 6, bagus. 7, 8, 9, lebih semangat lagi naiknya, bagus. Segar, fresh, ketika bangun terasa segar, fresh, nyaman, dan penuh semangat. 8, 9, 10 sekarang ada di atas anak tangga dan masuk ke kehidupan yang sekarang. Kehidupan saat ini dengan terlahir kembali menjadi diri yang berperilaku positif, berkata positif, punya energi positif. Bagus, alhamdulillah. Tarik nafasnya, bangun pelan-pelan dalam hitungan ke 10. 1, 2, buka pelan-pelan matanya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, yang belum bangun, bangun. Bunda Mbak Farika bangun, Bunda Lisa, Mbak Ika, Mbak Anissa, Bunda Leni, Bunda Mariani, ya yang lainnya yang oke. Oke, coba chat. Alhamdulillah saya sudah bangun, apa yang dirasakan? Boleh chat ya langsung ya. Alhamdulillah. Ngantuk. Saking tenangnya itu Teh Febrika. Sudah plong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pusing Alhamdulillah. hilang dan segar. Lega Bunda, bahagia. Alhamdulillah. Saya baca chat dulu ya. Alhamdulillah. Tadi merasakan ada 2 tubuh yang lalu yang masih energi, yang masih self-talk-nya negatif banget, ini tubuh yang sekarang sudah dilatih dengan self-talk positif, kemudian menyatu jadi satu. Tadi ada yang merasakan seperti itu? Ketemu dengan sosok yang dulu yang masih sedih, murung tadi tuh. Ada yang bisa membayangkan seperti itu? Satu menyatu terasa berat. Saya ketemu, alhamdulillah ketemu ya. Mungkin juga ada yang nggak ketemu karena bukan visual ya, tapi bisa merasakan ada di situ sosok yang dulu yang masih pesimis, yang masih sering galau, yang sering nangis sendirian, nah itu ya. Kemudian ketemu dengan sosok kita yang sekarang nih, yang sudah punya energi positif, punya pikiran positif, yang bisa memotivasi, yang juga bisa memberikan masukan-masukan positif, kemudian menyatu menjadi satu dan menjadi diri kita yang sekarang. Gimana, bermanfaat nggak training ini, webinar ini? Masya Allah. Bermanfaat nggak Bun? Boleh ya di chat ya. Ya mohon maaf, saya juga ini karena kelas webinar yang pertama. Terima kasih ya bunda-bunda semuanya sudah mau menemani saya untuk bisa praktek. Karena sesuai dengan moto hidup saya, bahwa apapun yang saya miliki, jika itu kebaikan, saya ingin sebarkan untuk orang lain. Ya, ingat dulu ya. Sekarang dengan sosok sekarang sudah merasa berbeda, Mbak Farika ya. Mbak Farika waktu pertama kali webinar dulu tuh udah banyak ngeluhnya, sekarang udah alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Teh apa? Mangga ke teh apa lagi? Masya Saya mau minum Allah. dulu. Ya, mangga Umi. Ini ya, tadi kan energinya karena menggait kita tadi untuk menemukan diri kita sendiri yang mungkin diri kita yang lagi galau, yang tadi kata Umi ya lagi sedih, ada yang ketemu, ada yang enggak, karena memang kata Umi itu tadi maksudnya itu ada yang visual dan ada juga yang audio ya. Tapi kalau yang audio, Umi bilang tadi bisa merasakan ya. Baik. Sekarang udah lebih segar, lebih plong lagi. Alhamdulillah udah dapat materi, lumayan ada pencerahan ya, wawasan bertambah. Jangan lupa nanti dicatat apa-apa yang kita simpulkan untuk hari ini biar nanti nggak lupa. Plus nanti dikasihkan ya Umi ininya slide-nya.
Iya, slide-nya Ya. bisa nanti dibelajar lagi. Kalau ada yang belum paham, boleh nanti dilanjut, tapi pekan depan ya mulainya. Dan saya mulainya nggak subuh, karena ini tanya jawab. Jadi ba'da maghrib atau ba'da isya. Ya, kalau ba'da maghrib saya masih tilawah sampai isya. Jadi dimulainya dari setengah 8 atau jam 8 gitu ya. Tektokannya sampai jam 9 Oke. malam di situ. Untuk yang tanya jawab ya Umi ya? Jadi nanti kan ada grup mentoring nih, tak apa ya, Iya, mentoringnya siap. atau boleh bertanya atau mulai aktif grupnya itu setelah ba'da Isya aja ya, pada Isya atau Oke. jam 19.30 gitu setelah Mm-mm. Isya. Karena kalau dari maghrib sampai Isya kadang-kadang saya makan, kadang saya masih tilawah kayak gitu. Iya, Masya Allah. Oke, jadi Baik. karena ini kan saya bukan share materi, tapi ini justru praktek ya. Dan nanti juga ada nih, ada di grup nanti dikasih bagaimana self talk positif untuk karir, bisnis, kemudian juga ada 3 ya. 3 slide nanti yang saya kasih di grup ya. Bagaimana Masya belajar Allah. menyusun self talk positifnya. Karena tidak bisa Alhamdulillah. semuanya dikasih di sini. Karena banyak banget nih ya. Baik, ya karena Iya, gitu. hidup itu sangat luas dan kemauan manusia itu banyak ya Mi. Jadi kayaknya nggak cukup untuk kita webinar untuk 1 kali 2 jam, 2 jam ini aja. Dan mudah-mudahan dari semua keinginan kita yang banyak itu ada satu keinginan yang tujuan utama kita itu mencari bekal untuk akhirat ya Mia. Iya, Mencari bekal untuk tujuan akhir kita yaitu akhirat yang kekal, kita mendapat ridhonya Allah. Baik, untuk itu tanya jawab tidak ada ya. Jadi tanya jawab nanti dilanjut nanti di chat, yaitu antara sekitar tadi yang tadi Umi udah kasih jamnya ya. iya. Kemudian untuk mentoring eksklusif dimulainya kapan Umi? Hari Senin, Hari Senin ya. Sekarang kan hari Ba'da Sabtu. Isya. Oke, Senin ini ya. Oke. Iya, karena kalau Nah, hari ini besok kan libur tuh ya, acara keluarga. gitu ya. Jadi nanti mentoringnya dimulai hari Senin ya Umi ya. Ba'da Isya. Nanti saya buka deh. Siap. Saya kirim dulu ya. Nanti ada kirim kalimat-kalimat terapi self talk positif yang belum bisa saya sampaikan di sini. Kemudian setelah itu baru nanti buka tanya jawabnya. Ya, siap. Baik. Jadi nanti di grup itu jangan langsung apa sih? Di grup itu tetap ada di grup dulu ya. Di grup dulu jangan nanti kan nanti untuk teman-teman yang nggak hadir juga nanti ada sharingnya, mudah-mudahan nanti ini bisa di save di YouTube, nanti bisa ditonton lagi, kemudian juga nanti ada slide yang nanti Umi bagikan, nanti juga ada kalimat-kalimat positif yang tadi Umi bilang ya, dan nanti mentoring eksklusifnya dimulai di hari Senin Ba'da Isya. Oke. Nah, untuk Kemudian jangan informasi lupa, Umi gimana? setelah ini karena masih anget kan, sekarang masih kerasa nih Iya. manfaatnya apa, boleh nanti di grup manfaat ikut Webinar. webinar ini apa, kemudian di situ ajakan juga untuk yang lain, nanti kan di-share di grup pembinaan ya, untuk bisa ikut yang lainnya untuk ikut kelas ini kalau memang bermanfaat. Iya, Itu pasti ya, bermanfaat kemudian banget sebutin dong ya. namanya, kalau mau pakai nama samaran juga boleh. Katakanlah Bunga gitu ya. Gitu ya, biar orang lain Ya. juga bisa merasakan manfaatnya ikut kelas webinar ini. Gitu. Nah, gitu ya. Mumpung masih anget, tadi kata Umi nanti minta sharing-sharingnya juga, testimoni, ikut kelas webinar yang sekarang ini ya. Udah dapat wawasan dari topik yaitu berdamai dengan self talk negatif, juga dapat praktek terapi langsung ya. Yang Nah, dari tadi Teh Alfa juga perlu banget nih. Teh Alfa kan kalau bikin kata-kata bagus. iya, insya Allah Umi, karena emang kalau Alfa itu tidak speechless ya. Nggak sanggup ya, maksudnya memang selalu ada aja gitu yang bikin misalkan dapat masalah ini ada jawaban ini, ada masalah ini jawaban ini, mungkin wasilahnya ya, tapi
dari Allah itu dikasih jalan selalu. Nah, intinya adalah jangan meninggalkan sahabat solehah. Jangan meninggalkan komunitas yang baik dan tinggalkan komunitas yang buruk dan yang toksik-toksik dihindari dulu. Nah, itu adalah kunci utama kalau kata Umi Suci ya, gitu. Jadi kita selalu mendapatkan energi positif. Sama kayak kemarin live IG kemarin mungkin ada yang melihat ya. Itu berderai-derai air mata itu karena memang sedang teringat ibunda karena itu awalnya dari ini nonton preview air mata di ujung sajadah kalau nggak salah. Oh Ah, iya. jadi itu tuh tentang anak ibu yang melahirkan tapi dia nggak membesarkan anaknya. Kemudian ibu yang membesarkan tapi dia tidak melahirkan tapi dua-duanya merasa menjadi ibu anak tersebut gitu. Jadi begitulah ternyata seorang ibu ya ada yang membesarkan dan ada yang melahirkan dan membesarkan itu betapa kita harus sangat bersyukur gitu ya. Jadi betul-betul luar biasa ini ibu ini. Nah, baik untuk teman-teman semua, Umi, Suci, jazakumullahu khairan kasiron atas sharing ilmunya hari ini dan membuat kita Ya, segar hari ini. Bayakum. Membuat kita Ya, segar saya hari juga ini ya. ya. Mm-mm. Terima kasih jazakumullah khairan katsiron untuk sahabat semua setanah air dari Kalimantan, Sulawesi hadir ya, Jawa Timur, Jawa Tengah hadir Amin. di kelas Amin. Zoom ini. Saya mohon maaf jika ada ketidaknyamanan atau masih kurang apa ya, kurang puas. Iya, kurang puas memang karena harus kurang puas karena memang nggak bisa solusi 2 jam gitu ya. Memang selalu akan ada tindak lanjutnya gitu ya. Baik dan itu Ya. juga kata Umi kan gitu. Yang terbaik adalah dipraktekkan. Jadi jangan jangan tahu ilmunya aja tapi terus dipraktekkan. Dan kenapa kalau misalkan udah ikut terus tapi kok galau terus sih Mi? Ya karena tidak dipraktekkan gitu ya. Baik, Iya. Alfa juga mohon maaf Umi bila dalam mengguide atau jadi MC acara ini dari awal sampai dengan akhir takut ada perkataan atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau menyinggung atau tidak nyaman ya apalagi tadi pas awal-awal kan kita hektik ya langsung diuji sama Tapi Allah ya. ternyata itu pembelajaran loh, Teh Betul Alfa. banget Dites banget. dulu Kita tuh ya. tadi kita udah deg-degan ya Mi, takutnya tidak bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Nah, itu udah self talk negatif tapi udah gitu kita akui dulu memang ada kendala trouble di sinyal, kemudian kita solusikan dan berubah menjadi self talk positif ya. Ya, mudah-mudahan langsung Ya, oke. dipraktekkan tuh Ya. langsung ya. Eh Ya. akhir kata kita ucapkan dulu istighfar sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tidak ada yang jauh menyimpang dari ajaran Allah. Semoga selalu tetap berada di dalam ajarannya yang petunjuk yang benar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baik, untuk itu juga kita akhiri ya dengan doa akhir majelis. Ah, Umi, sebelum doa akhir Oh majelis, iya, kamu ya foto dulu Allah, sebentar ya. belum foto, buka Foto dulu dulu dong sebentar ya. kameranya. Jadi nanti sebelum diakhiri ya, sebelum diakhiri ini Buka on dulu cam dulu dong ya. kameranya. Kita foto. Masya Jadi doa akhir Allah. majelisnya dipending dulu. Ini ya, Mm-mm. Umi kok masih ini ya, masih di remove pin dulu ya, Mi ya. Oke, biar bisa foto bareng-bareng. Iya. Baik, yang open cam boleh ya. Ini memang hanya ada 2 kok, jadi cuma sebentar aja di fotonya. Yang open cam mau open cam boleh? Siap? Oke. Wah, itu cantik-cantik itu open cam semua sekarang nih. Oke, masih Alhamdulillah. ada yang mau open cam ya? Mau di ini nih, mau di print screen nih. Oke ya. Bunda 3. Lian, kurang atas. Kan kita belum kenal. Ini Nah, ini gitu. ini gayanya mau apa gayanya? Gayanya udah senyum aja lah ya Mia. Iya, senyum aja. Senyum aja berikan senyum terbaik. Walaupun dicadar tetap kelihatan kok senyumnya. Matanya kan jadi kecil. Baik, 3, 2, 1 layar pertama ya. Tahan, alpha save dulu. Oke. Bentar. Bentar ya. Oke. Udah. Sekarang layar kedua. Ya. Sip. Ya. Ya, Oke baik. ya. Kita lanjutkan dengan doa akhir majelis ya.
Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa bihamdika, anta asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu anta, ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan kasiran. Yang mau masak langsung masak menuju. Makasih semuanya ya. Atur Semuanya ya. Sami-sami mangga di-unmute nggak apa-apa, mangga. Amin. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, sama-sama. Dari ini Puspita. Alhamdulillah. Alfa, close ya. Dalam hitungan Ya. ke-5 ya. Siap. 1, 2. Iya, sama-sama. 3, 4, 5.